eh, menyampaikan kontrak perkuliahan kita untuk statistik 2 karena sebenarnya tidak terlalu jauh dengan statistik 1, tapi yang pasti saya ingin suara saya jelas kan? Jelas. Jelas Pak, Jelas. jelas Pak. Jelas, Pak. Oke. Sebenarnya yang ingin saya lebih banyak diskusikan terkait jadwal perkuliahan, tapi nanti sambil jalan saja saya jelaskan. Oke, slide-nya sudah keluar ya? Aman Pak. Aman. Oke, baik. Untuk statistik 2 kali ini, itu saya hanya mengajar di kelas A saja. Kalau di statistik 1 kemarin kan saya mengajar di 2 kelas, kelas A dan kelas D. Untuk yang statistik 1, saya hanya mengajar kelas A saja. Saya mengajar dengan Pak Andi Agus. Mungkin Pak Andi nanti, saya belum tahu apakah beliau mau di awal atau di akhir. Tapi mungkin nanti mayoritas pertemuan perkuliahan nanti akan dilaksanakan dengan saya. Eh, Sama seperti statistik 1 kemarin bahwa kita akan melaksanakan kelas ini itu baik secara sinkronus maupun asinkronus. Tapi ternyata enggak pagi sih, mulai dari kemarin saya coba buat kelas untuk regular live ternyata masih bermasalah. Jadi untuk kelas regular live-nya nanti saya akan infokan ke Anda kembali. Sedangkan untuk penilaian, karena kalian sudah ditentukan pelaksanaannya menggunakan sistem kurikulum OBE, Outcome Based Education, ada satu komponen penilaian lagi yang akan diberikan, yaitu proyek. Dan di tahun lalu sebenarnya ada satu proyek yang saya berikan ke mahasiswa mengenai proyek tentang penggunaan variogram eksperimental. Nanti tahun ini saya belum tahu apakah saya akan memberikan tugas yang sama atau tidak. Eh, Nanti proyek ini itu akan jadi penilaian tersendiri di evaluasinya. Kemudian kita akan tetap laksanakan UTS dan UAS, itu nanti 2 pertemuan. Jadi mungkin pertemuan kita sekitar 12 kali pertemuan, 6 kali tatap muka, 6 kali sebelum UTS, terus kemudian UTS, terus 6 kali setelah UTS, terus kemudian 1 kali UAS. Bahan pembelajarannya bisa kalian cari, ini beberapa buku referensi yang saya ambil. Terus kemudian untuk komponen evaluasi, kuis dan tugas itu 10% dan saya ingatkan lagi bahwa kuis hanya saya laksanakan di kelas. Jadi kalau Anda tidak masuk di kelas, berarti saya anggap tidak mengikuti kuis. Walaupun absensi Anda ada. Saya tidak terlalu melihat absensi, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, terserah saja. Anda mau kuliah silahkan, mau tidak kuliah silahkan. Tapi begitu ada kuis di kelas, kertas Anda tidak ada, maka saya anggap tidak mengikuti kuis. Kuis dan tugas itu nanti akan jadi 20%, 10%, 10%, terus kemudian nanti ada proyek. Proyek ini akan 20%. Jadi sekarang UTS dan UAS penilaiannya jauh lebih kecil dibandingkan statistik 1 karena kita harus sudah melaksanakan proyek. Nah, untuk nilai, mungkin ini nilai yang lama ya. Nilai saya nggak tahu apakah angkatan Anda sudah kena yang peraturan rektor yang baru mengenai nilai A minus, B plus, B minus. Sudah belum? Belum Pak. Oh, jadi angkatan kalian masih A, B, C, D seperti biasa ya? Betul Pak. Oke. Kalau gitu berarti kita akan gunakan komponen penilaian yang lama saja, sesuai dengan batas nilai yang sudah ada seperti yang terlampir di sini. Ini bukan 79 tapi 79,99 ya. Jadi 80 itu batas A, terus kemudian B, C, D, dan E itu di bawah 35. Jadi sama seperti sebelum-sebelumnya. Kuliah sinkronus itu kita adakan tatap muka di kelas.
nanti akan ada kuis di tiap pelaksanaannya. Tugas itu nanti akan semua diberikan via reguler live Unpad. Jadi kalau misalnya Anda terlewat, saya tidak masalah Anda terlewat di pengumpulan tugas nantinya, tapi yang pasti akan ada pengurangan nilai selama durasi keterlewatan Anda seperti yang kemarin ketika kalau statistik satu memang ada beberapa kesalahan ketika pelaksanaan UAS. eh, Akhirnya tidak saya emailnya juga kalian ternyata banyak yang bermasalah, pengirimannya terlambat, tapi akhirnya saya abaikan saja. Nah, untuk yang tugas itu nanti durasi waktunya akan tergantung dari waktu pengumpulan. Keterlambatan itu akan ada konsekuensi pengurangan nilai. Semua materi juga akan saya upload di regular live sama seperti di statistik satu. Anda bisa lihat di uh, jadwal di materi-materi yang di-share. Terus kemudian nanti UTS dan UAS tetap dilaksanakan secara offline. Anda melaksanakan itu di kelas, terus kemudian nanti akan ada penilaian selama di kelas terkait dengan ujian tertulis tersebut. Kecuali nanti misalnya UAS-nya mau dibuat via regular live, nanti kita lihat sikon saja seperti UAS statistik satu. Karena saya ada kegiatan, tidak bisa tetap muka di kelas, tidak ada yang bisa mengawas, akhirnya dilaksanakan secara online. Ini materinya, sebentar sih, nggak tahu ini kelihatan atau enggak. Oke, sebentar. Eh, saya nggak tahu ini kenapa nggak full ya. Sebentar. Oke, begini aja lah. Oke, jadi ini topik yang akan diberikan untuk di semester ini. Kalau di sebelum UTS statistik satu kemarin, kita akan lebih banyak membahas tentang statistik deskriptif. Jadi kalian menghitung mean, median, modus, terus kemudian melihat distribusi, skewness, kurtosis, terus kemudian membagi kelas, terus kemudian jadi distribusi frekuensi, terus kemudian dan lain-lain. Nah, kalau untuk statistik 2, kita akan lebih banyak ke analisis inferensial namanya. Sebenarnya ini sedikit berbeda dengan statistik deskriptif yang kemarin. Statistik inferensial ini lebih banyak ke arah interpretatif dan pendekatan dari distribusi data yang ada. Itu akan kita laksanakan sampai pertemuan keempat, termasuk hari ini itu saya hanya memberikan awalan saja. Mungkin di minggu depan kita akan lebih banyak berfokus ke materinya baru. Nanti ketiga dan keempat itu kita akan laksanakan uji hipotesa. Ini sebenarnya hampir sama dengan membaca kurva distribusi normal yang kemudian nanti kita akan hitung probabilitas keterjadian atau kemungkinan hipotesa ini akan terbukti atau tidak. Terus kemudian nanti akan ada regresi. Regresi saya tidak tahu apakah mungkin kita sampai ke polinomial atau tidak. Tapi yang pasti kita akan selesaikan sampai regresi linear, baik itu regresi linear tunggal maupun regresi linear ganda. Terus kemudian kita akan lakukan analisis korelasi. Kalau di situ saya tulis bivariat, mungkin saya akan start dari univariat sampai multivariat. Kita tidak tahu apakah yang bivariat akan dipelajari atau tidak, kita lihat waktunya. Karena kita nanti mungkin sampai 4 pertemuan mungkin tidak ada masalah ya. Pertemuan selanjutnya yang akan jadi masalah karena kita akan terpotong jadwal lebaran mungkin.
Karena kan pertemuan pertama, kedua kita masih belum puasa, pertemuan ketiga, empat itu awal puasa, kelima itu minggu ketiga puasa, keenam itu kita sudah kemungkinan libur Idul Fitri. Jadi kita lihat situasi apakah nanti kita laksanakan UTS-nya. Yang pasti UTS akan dilaksanakan setelah Lebaran. Karena waktunya tidak akan mencukupi kalau misalnya kita harus laksanakan itu sebelum Lebaran, karena materinya juga belum cukup. Terus kemudian nanti akan ada analisis korelasi, terus kemudian analisis frekuensi nanti kita lihat. Saya tidak tahu apakah bisa kita laksanakan atau tidak. Kegiatan project itu nanti mungkin akan kita laksanakan di topik-topik akhir. Jadi mungkin di pertemuan ke-13 atau 14 saya akan berikan project. Project ini bisa kalian selesaikan dalam 1 minggu. Ini contoh projectnya. Ini Anda boleh tanya ke senior kalian untuk pembuatan ini. Jadi ini salah satu project yang tahun lalu saya berikan ke kakak-kakak tingkat kalian. Dan saya berikan waktu Anda 1 minggu untuk mengerjakan ini karena sebenarnya banyak yang harus dikerjakan. Saya akan minta untuk membuat variogram eksponensial. Semuanya nanti akan digunakan menggunakan Excel. Saya berikan Anda data, terus kemudian data ini nanti saya ingin Anda membuat populasinya, grafik distribusinya, terus kemudian Anda menggambarkan variogramnya. Atau nanti juga saya akan berikan panduan ke Anda bagaimana Anda membuat histogram eksperimental ini yang merupakan penilaian dari proyek. Di sini sebenarnya sudah jelas semua apa yang harus Anda lakukan, Anda menghitungnya bagaimana, terus kemudian bagaimana hasil akhir yang akan Anda peroleh. Tapi saya tidak tahu ya, kakak tingkat kalian kemarin saya berikan waktu 3 hari mereka untuk melaksanakan ini, tetapi tetap tidak selesai. Banyak yang tidak sampai ke bagian akhir, yaitu membuat variogram eksperimentalnya. Jadi saya harapkan mungkin waktunya akan saya perpanjang lagi. Saya akan berikan Anda waktu 1 minggu mungkin ya, di pertemuan 14-15 atau 13-14. Nanti kalian silahkan buat proyek pembuatan variogram. Mungkin proyeknya dalam bentuk kelompok saja. Jadi saya minta Anda buat kelompok mulai dari hari ini. Jadi nanti untuk tugas terus proyek itu nanti akan kita laksanakan secara kelompok. Satu kelompok mungkin 3 orang saja, jadi tidak terlalu banyak supaya efektif yang bekerjanya. Nanti 3 orang. Nanti Dava tolong dikoordinasi nama-nama kelompoknya. Kelompok ini sama seperti fisika 2 waktu itu. Saya ingin Anda kelompok ini dari awal sampai akhir perkuliahan, jadi nilainya tidak terdistribusi kemana-mana. Nanti dapat tolong koordinasi ke teman-temannya, terus kemudian direkap, nanti kirimkan ke saya untuk draft nama kelompoknya. Oke, Pak. Ya. Nah, ini yang ingin saya diskusikan hari ini terkait jadwal perkuliahan. Kenapa hari ini saya laksanakan kuliah ini secara online? Sebenarnya karena lokasi tempat tinggal saya sekarang. Jadi supaya supaya yang lain tahu ya maksudnya. Saya tinggal di Bekasi. Nah, di tiap hari Senin itu saya berangkat ke Jatinangor. Jadi, kalau misalnya kuliah kita dilaksanakan sesuai jadwal yang diberikan oleh Prodi, yaitu jam 8, setengah 8, 7.30, otomatis saya harus berangkat dari Bekasi itu paling telat itu jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Nah, karena saya ada keluarga, terus kemudian saya harus antar anak sekolah dan lain-lain.
Saya agak keberatan sebenarnya. Saya sudah sampaikan ini ke Prodi, cuman karena saya yakin jadwal perkuliahan pertama yang kalian terima dari Prodi adalah hari ini dan jam 7.30, makanya saya laksanakan online dulu sebelum kita mendiskusikan ini. Nah, eh kira-kira aja. Selain hari Senin, selain hari Senin, kalian ada kosong hari apa? Angkatan kalian. Jadwal kosong. Kalau tiap Senin sampai Jumat ada terus sih Pak matkul. Ada terus. Hari hari Rabu ada berapa mata kuliah? Oh, kalian hari Rabu ada jadwal pemetaan geologi pendahuluan ya? Bentar saya lihat dulu jadwal kalian. Eh, Ada Pak. ada ya? Bentar saya lihat sambil saya lihat jadwalnya. Kalian itu kalian 23 ya? 23 itu Senin statistik dan mekanika teknik ya. Selasa itu mikropal mekanika fluida. Oke, Selasa sudah ketemu dengan saya di mekanika fluida. Hari Rabu itu MPG pagi, terus kemudian tektonika jam 10. Kalau statistik kita ganti ke hari Rabu gimana? Hari Rabu jam 1. Berarti jadi Ada tiga matkul nanti Pak setiap hari Rabu Pak. iya, tapi kan Empel UTS nanti kita menyesuaikan saja jadwalnya, tidak usah maksudnya tidak usah numpuk di hari Rabu. Kalaupun misalnya mau dilaksanakan di hari Senin, nggak apa-apa, tapi hanya untuk UTS-nya saja. Tapi kalau untuk perkuliahan, eh, kalau bisa ini dua hari Jumat sudah ada geofisika, hari Kamis. Kalau saya saran sih hari Rabu saja. Jadi kalian hari Senin hanya satu mata kuliah, hanya mekanika teknik. Kamis gimana? Kamis jam 10. Kamis jam 10 itu kalian nggak ada jadwal. Kalian itu hari Kamis pagi itu K3L, terus jam 1 itu ada indraja penginderaan. Jadi maksud saya setelah dari kalian K3L, kita lanjut saja statistik. Gimana? Pak, punten Ada Pak, yang mau, bentrok? mau nanya Pak, Ya. kalau misalkan di hari Senin dimundurin jam 10, eh saya juga takutnya tidak terkejar. oke. Saya takutnya tidak terkejar sesuai jadwalnya. Kalaupun misalnya bisa-bisa saja saya usahakan, tapi saya takutnya tetap terlambat. Jadi nanti waktu perkuliahan kita yang terpotong. Eh, Permisi Pak, kalau, Hah? kalau apa saya kan apa saya kan apa susulannya Pak, sebenarnya apa belum pernah ngambil apa sesikan dua ya. Saya apa angkatan 11. Ah, Ini iya, masalahnya apa Selasa ada jadwal di 7.30, Rabu, ah, Kamis apa eh, jam ketiga 13.00, Jumatnya penuh. oke, Jumat penuh ya. Oke, gimana kalau begini? Tapi memang akhirnya kalian pulang agak sore. Senin jam 3. Kan sebenarnya semua jadwal perkuliahan itu selesai jam 3 di jam 15.00. Tapi nanti saya akan minta dibukakan satu ruangan khusus untuk statistik di hari Senin jam 3. Gimana?
Ini saya ingin tanya apa ini apa statistikanya itu masih apa 1 jam bukan 1 jam maksudnya apa satu apa satu jadwal aja atau 2 jadwal ini satu jadwal aja. Satu jadwal. Misalnya statistik, enggak, statistik kita kan 3 SKS. Jadi 2 SKS pertemuan di satu kelas. Harusnya 1 jam lagi, 1 SKS itu dilaksanakan untuk praktikum. Tapi karena kita tidak ada praktikum, saya akan ambil 1 SKS ini dari penilaian proyek yang tadi. Makanya prosentasenya sebenarnya cukup besar, jadi 20%. Jadi 1 SKS dari proyek, dan proyeknya kalian bisa kerjakan secara kelompok, boleh dikerjakan di rumah, tapi dengan panduan yang saya berikan. Gimana kalau Senin jam 3? Ada yang keberatan nggak? Ya 3 opsi aja lah, 3 opsi kapan kita mengganti. Kalau misalnya memang tidak mau jadwal lain terganggu dan kita tetap ingin di hari Senin, saya usulkan jam 3 sore. Jadi setelah semua perkuliahan selesai, kita akan mulai statistik. Kemarin saya coba tawarkan ke Prodi kalau saya pindah jam 1 gimana. Tapi kan permasalahannya, kalau jam 1 siang, itu kalian ada kuliah mekanika teknik, ya kan? Jadi nggak bisa. Kemudian dari Prodi bilang jam 10 ada ruangan Pak, tapi jam 10 saya takut aja saya juga tidak terkejar kalau harus sampai jam 10. Jadi takutnya perkuliahannya jadi tidak efektif. Saya sarankan kalau tetap ingin di hari Senin kita pindah jam 3. Kalau ruangan sih mudah. Kalaupun misalnya nanti di kelas ruangan tidak ada, kita bisa pindah ke laboratorium geofisika, atau nanti saya pinjam kelas yang suka kalian pakai, yang dipakai praktikum untuk geologi dinamik, yang geologi struktur. Jadi saya bisa pinjam ruangannya di situ. Kalaupun misalnya untuk hari lain, karena saya juga mengajar mata kuliah lain, jadi harus disesuaikan juga dengan jadwal yang saya punya. Saya harap sih kalau kita ada beberapa opsi lah nanti yang kira-kira teman kalian juga setuju, kalian sudah sepakat bersama opsinya hari ini jam sekian Pak, hari ini jam sekian, hari ini jam sekian. Nah ya udah, nanti saya akan lihat jadwal saya. Kalau ada yang sesuai, kita bisa laksanakan di hari itu. Oke, nanti ini saja, di rekap saja ya, Dava ya. Nanti infokan ke saya. Tapi Baik, tawaran Pak. saya sih begitu untuk sekarang. Oke, Pak. Ya. Eh, Kalau bisa sih sebelum minggu depan ya, Dava ya, supaya nanti kita bisa laksanakan minggu depan udah mengikuti jadwal baru. Kalau jadwal yang tercatat di Prodi tidak apa-apa, sesuai dengan ini saja, sesuai dengan apa? Sesuai dengan RPS. Tapi nanti absensi online sama absensi offline itu akan saya bawa atau saya buat ketika pelaksanaan perkuliahan tatap muka di kelasnya. Jadi nanti disesuaikan dengan itu saja. Oke. Ini pendahuluan materinya. Hari ini saya berikan supaya kalian ada gambaran dulu sebelumnya bahwa kita tadi sesuai dengan RPS-nya, kita akan belajar tentang statistik inferensial. Statistik inferensial secara konseptual itu berbeda dengan statistik deskriptif yang kalian pelajari sebelumnya. Jadi kalau deskriptif itu kalian gunanya adalah memberikan deskripsi atau gambaran objek yang diteliti. Kemarin kalian punya data banyak. Nah, data banyak atau populasi data yang banyak kemarin itu kalian simpulkan berdasarkan angka distribusi datanya. Yang kemarin kalian cari yaitu ada mean, modus, median, varians, standar deviasi. Itu yang kemarin kalian pelajari di statistik 1. Nah, statistik inferensial ini berbeda dengan yang deskriptif. Kalau deskriptif kalian harus lihat populasinya, tapi kalau inferensial itu kalian menggunakan data deskriptif yang tadi, kemudian yang deskriptif itu kita akan gunakan untuk penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini itu untuk menyatakan apakah populasi kita
itu sama atau tidak dengan hipotesa yang kita punya. Jadi misalnya kalian ada di sebuah tambang misalnya ya. Terus kemudian kalian baru datang nih di tambang. Terus kemudian kalian lihat tambang ini, kalian hitung jumlah truknya. Oh, satu truk itu 10 ton misalnya. Terus kemudian saya punya hipotesa, truk yang keluar di tiap harinya itu 20 truk. Berarti kalau 10 truk, satu truk itu 10 ton, maka produksi di tambang ini itu harusnya 200 ton. Harusnya 200 ton. Nah, itu hipotesa yang kalian punya, ya kan? Itu hipotesanya. Nah, sekarang hipotesa ini itu ingin kalian buktikan dengan data. Jadi data yang sebelumnya, karena misalnya kalian baru datang di hari itu di tambang itu, otomatis kan tambang ini sudah berjalan sudah cukup lama. Nah, kalian akan ambil data-data penambangan sebelumnya yang kemudian nanti kalian akan deskriptifkan datanya dulu. Setelah kalian deskriptifkan populasi data dari tambang ini sebelumnya, kemudian nanti kalian akan bandingkan atau kalian uji atau kalian akan menarik kesimpulan dari deskriptif data tambang sebelumnya dengan hipotesa yang kalian miliki. Nanti cocok atau tidaknya hipotesa kalian dengan hasil kesimpulan itu nanti akan dibuktikan dengan beberapa cara lah. Banyak cara untuk menarik kesimpulan menggunakan statistik inferensial, baik itu dengan uji hipotesa, dengan regresi, dan dengan yang lain-lain. Nah, sebenarnya datanya hampir sama dengan data statistik 1. Datanya pertama itu harus jamak dari datum. Jadi datanya tidak satu. Kalau satu itu kita sebut datum, kalau banyak itu kita sebut data. Terus kemudian tujuannya untuk memperoleh gambaran keadaan dan dasar pengambil keputusan. Terus kemudian syarat yang baik yang harus dipenuhi untuk pengumpulan data. Pertama, datanya harus objektif. Nah, ini yang tadi, kalau misalnya kalian membuat hipotesa sebelumnya, terus kemudian kalian mencari data penambangan sebelumnya, mau tidak mau data yang kalian terima dari penambangan sebelumnya itu harus keadaan sebenarnya. Kalau misalnya data tersebut adalah data pelaporan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka bisa jadi tidak akan matching hipotesa yang kalian buat dengan distribusi data sebelumnya. Jadi kalian menghitung ternyata 200 ton, ternyata dari deskriptif data sebelumnya rata-rata penambangan yang terjadi itu misalnya 500 ton, ternyata jauh lebih besar. Nah, berarti ada keadaan pelaporan yang kurang tepat. Terus kemudian data itu harus mewakili apa? Mewakili keadaan yang sebenarnya tadi. Kalau misalnya tidak mewakili, jadi kalian mau menghitung produksi tambang, tapi ternyata data yang data yang diberikan ke kalian itu data jumlah karyawan misalnya, ya tidak matching, jadi tidak mewakili hal yang ingin kalian terima. Terus data harus update, data terkini. Jumlahnya harus kemarin sesuai yang sudah kita pelajari di statistik 1, bahwa dari Kaoru Ishikawa menyatakan bahwa minimum data yang bisa dilakukan statistik atau pembagian kelas itu adalah 30 data. Di bawah 30 data kita yakini bahwa bisa distatistikkan, bisa, tapi tidak terlalu akurat karena datanya tidak update atau tidak banyak. Terus yang terakhir, data itu harus relevan dengan masalah yang ingin kita selesaikan. Terus kemudian data-data itu ada banyak. Ini sudah saya sampaikan kalau tidak salah di statistik 1. Intinya data dari jenisnya itu hanya dibagi dua. Hanya ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu yang berupa angka, dijabarkan dalam bentuk angka, contohnya tadi penambangan misalnya. Penambangan pasir di daerah A itu per jam misalnya 10 ton misalnya. Nah, 10 ton itu menyatakan data kuantitatif berbentuk angka.
Nah, kalau data kualitatif itu disajikan dalam bentuk kata-kata, dan kalian geologi itu lebih banyak ke arah kualitatif. Contohnya, pada daerah A, dominasi litologi yang ada pada daerah ini adalah batu pasir kasar misalnya. Nah, batu pasir kasar itu merupakan data kualitatif yang berbentuk kata-kata. Tapi maknanya adalah ini adalah batu pasir. Batu pasir ini memiliki ukuran butir kasar. Nah, kedua data ini itu bisa dua-duanya digunakan untuk dilakukan statistik. Tetapi yang kuantitatif itu akan jauh lebih mudah dibanding yang kualitatif. Karena yang kualitatif, ujung-ujungnya biasanya akan dilakukan interpretasi data. Jadi kalau kuantitatif, kalian tinggal deskriptifkan langsung keluar kesimpulan deskriptif dari data tersebut. Tapi kalau yang kualitatif, biasanya nanti akan ada komponen interpretasi dulu di situ. Terus kalau tadi berdasarkan jenis datanya ada dua, kalau berdasarkan sifat datanya itu ada dua juga. Ada yang kita sebut data diskrit, kemudian ada yang kita sebut sebagai data kontinu. Data diskrit ini adalah data yang bentuk nilainya itu adalah bilangan asli. Dan biasanya data diskrit itu hanya berlaku dalam satu titik saja. Jadi misalnya kalian melakukan uji tar dulu. Yang paling mudah, kalian belum belajar hidro ya. Kalau kalian belajar hidro misalnya saya mengukur muka air tanah pada sumur A. Itu kedalamannya adalah 5 meter. Nah, ketinggian muka air ketinggian muka air pada sumur A itu berlakunya data diskrit karena hanya mewakili pada satu titik tersebut. Kalau data kontinu, ini data yang memiliki interval. Jadi antara satu titik dengan titik lain itu nilainya berkorelasi. Sama seperti ketinggian. Kalau kalian lihat peta data kontur, itu sebenarnya data diskrit yang dirubah ke dalam bentuk kontinu. Nah, perubahan data diskrit ke kontinu itu kalian pelajari dengan yang namanya interpolasi. Jadi data diskrit itu bisa berubah menjadi kontinu tergantung nanti dari tipe datanya. Kalau data ini adalah data stasioner, seperti yang saya sebutkan kemarin di statistik 1, kalau misalnya distribusi data kita stasioner, maka Anda tidak boleh melakukan interpolasi data. Tapi kalau misalnya data kalian memang ada kemenerusan atau ada kontinuitas data, maka kalian boleh melakukan perhitungan interpolasi data. Jadi nanti akan tergantung kepada data yang kita miliki. Tadi berarti jenis-jenis data. Kalau jenisnya itu hanya ada kualitatif dan kuantitatif, kalau tipe datanya itu hanya ada deskriptif dan kontinu, diskrit dan kontinu. Nah, data ini itu bisa bersumber dari dua. Yang pertama itu data internal, yang kedua itu data eksternal. Kalau data internal itu semua data yang kalian terima. Jadi misalnya kalian skripsi di perusahaan, terus kemudian data yang kalian terima itu semuanya data dari perusahaan, misalnya dari Pertamina. Pertamina memberikan semua datanya, data sumur, seismik, terus kemudian data pengeboran. Nah, itu yang kita sebut sebagai data internal. Data eksternal itu data yang kalian terima dari luar organisasi tersebut. Jadi misalnya kalian cari datanya di Badan Geologi untuk geologi regionalnya. Terus kemudian kalian cari paper mengenai stratigrafi regional. Nah, itu yang kita sebut sebagai data eksternal. Biasanya dalam pelaksanaan skripsi maupun dalam pelaksanaan yang lain, kedua data ini pasti akan digunakan. Terus yang terakhir, jenis data berdasarkan cara memperoleh, ada data primer dan ada data sekunder.
Data primer itu adalah data yang langsung diambil dan langsung diteliti atau langsung diproses oleh kalian. Sedangkan data sekunder itu data yang sudah diolah dan kalian hanya mengambil kesimpulan dari data tersebut. Jadi contohnya, kalau misalnya Pertamina-nya memberikan data-data yang tadi, data internal mereka, data-data internal mereka itu kalian olah, kalian proses, kalian analisis, kalian interpretasi sendiri, maka data tersebut itu adalah data primer. Tapi kalau misalnya yang tadi yang data eksternal yang kalian terima, misalnya dari Badan Geologi, peta regional misalnya, terus kemudian stratigrafi regional kalian ambil dari paper siapa, nah itu kita sebut sebagai data sekunder. Jadi tidak langsung diperoleh oleh kalian, tapi kalian menggunakan data tersebut dari hasil penelitian orang lain. Oke. Nah, itu mungkin kita sampai situ dulu hari ini. Saya tidak ingin banyak dulu di pertemuan pertama karena ini yang penting dulu. Minggu depan kalau bisa lusa kira-kira udah ada kabar belum Udah, Pak. mengenai jadwal? Insya Udah ya? Allah. Oke. Kalau misalnya ntar saya lagi mau coba bikin absen ini, tapi ternyata nggak bisa login dari tadi ke. Kalian bisa login ke Pacis nggak? Cukup sih, Pak. Cukup. Bentar. Ya, coba lagi. Pak, mau nanya Pak. Ya, Untuk kelompok itu 3 orang ya tadi ya Pak? betul. 3 orang. Oke. 3 orang kalau ini sekelas berapa banyak mahasiswanya? Total mahasiswa itu ada 38 ya. 38 ini aktif semua. Kalau 38, 30, 2 orang yang 36. masuk tadi. Oh, berarti ada yang 2 orang ya satu kelompok. Ya, nggak apa-apa lah. Bertiga, berdua nggak apa-apa. Selisihnya nggak banyak. Selisihnya hanya 1 orang. Jadi kalau misalnya ada satu kelompok yang berdua, ya sudah berdua. Yang penting rekapnya saja dikumpulkan ke saya buat catatan nanti ketika penilaian. Jadi misalnya si A, B, C, D, E, F, ya kelompokkan si A, begitu si A dapat 80, ya B dan C-nya otomatis 80. Jadi karena sistem penilaiannya kelompok, jadi saya akan laksanakan seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Pak, punten, Pak. Cukup Pak dari Ya, Untuk tadi kan contoh project yang dari kakak tingkat, gambarnya nggak terlihat, Pak, hitam gitu. oh, Nanti boleh dikirimkan, Pak, untuk foto project. nanti aja. Kan project itu baru akan kita laksanakan kan di pertemuan ke 13-14. Jadi nanti apa? Bentuk projectnya nanti saya infokan lagi karena saya nggak tahu apakah akan tetap pakai itu atau tidak. Kemarin yang tahun lalu itu project ini akhirnya karena karena banyak yang tidak. Awalnya sih mau dijadikan UAS rencananya, tapi ternyata kakak tingkat kalian yang banyak yang tidak selesai. Yang akhirnya UAS-nya tetap dilaksanakan secara tertulis karena nilainya tidak cukup. Maksudnya kalau proyek itu saya jadikan penilaian untuk UAS jadi jelek nilainya. Nah, jadi nanti sih kita lihat dulu karena itu kan masih lama ya. Jadi tenang aja. Kita selesaikan dulu di awal sampai ke Lebaran. Setelah Lebaran kita UTS, nah baru setelah UTS kita bahas mengenai proyeknya. Atau misalnya kita latihan software juga bisa. Jadi nanti proyeknya menggunakan software saja, misalnya software. Kalian pernah dengar server? Pernah dengar server nggak? Maksud saya sebelum kalian ke tingkat yang lebih jauh,
saya akan ajarkan dulu di sini karena saya yakin kalian belum tentu pernah akan belajar mengenai pemodelan sebenarnya nanti ketika kalian di tingkat-tingkat selanjutnya. Kalian pernah dengar atau misalnya ada yang pernah lihat software ini nggak? Server? Pasti belum ya. Oh, nggak kebuka. Nah ini. Oke. Atau mungkin nanti kita pakai ini saja ya. Kayaknya juga lebih menarik. Server ini sebenarnya salah satu software kalkulasi geospasial atau misalnya geostatistik lah untuk melakukan perhitungan masalah interpolasi, ekstrapolasi, terus variogram dan lain-lain. Nah, data yang bisa diinputkan di sini atau data yang bisa dianalisis di software ini itu hanya data-data yang memiliki parameter spasial saja. Jadi kalau misalnya parameternya tidak spasial, itu nggak bisa. Kalian, ya kalau tidak spasial kan kalian kerjakan saja di Excel. Selesai. Tapi masalahnya, begitu kalian sudah bermain dengan data spasial, kalian harus memperhitungkan jarak antar data yang kalian miliki. Jadi, kalau misalnya saya pilih salah satu metode grid, kalau di sini kita sebutnya grid atau misalnya parameter statistiknya. Nah, data yang harus ada itu adalah data X, Y, dan Z. X itu spasial pada koordinat longitude, Y itu spasial pada koordinat latitude, dan Z-nya itu bebas, angkanya apa saja. Mau datanya distribusi masyarakat, mau datanya kedalaman sumur, mau itu datanya kedalaman air, mau itu kedalaman minyak dan lain-lain, atau misalnya besarnya produksi tambang, bisa-bisa apa saja. Makanya biasanya keunggulan kita dibandingkan orang-orang statistik yang lain-lain, maksudnya bidang-bidang sosial yang menggunakan statistik juga dan termasuk dibandingkan orang statistik adalah kita memperhitungkan jarak spasial. Dan hampir semua ilmu kebumian, baik itu geodesi, geologi, geofisika, pertambangan, perminyakan, dan lain-lain, itu kita memanfaatkan atau harus menggunakan informasi spasial ketika kita memberikan informasi terhadap sesuatu. Nah, untuk proyeknya nanti saya pertimbangkan lagi kalau misalnya kita sempat belajar untuk menggunakan software ini, nanti saya akan disclaimer dulu bahwa software ini harganya cukup mahal, kampus kita tidak punya license-nya, jadi kita akan crack saja, ya kan? Jadi yang penting Anda bisa belajar bahwa ya kan pembajakan dalam pendidikan itu halal katanya, walaupun enggak juga. Ya itu disclaimer aja. Jadi kita akan gunakan software bajakan saja. Kalau misalnya yang gratisannya kita akan pakai Excel saja ya. Excel kan kalau Anda nggak punya Windows yang ori, Anda bisa pakai Excel yang di web. Jadi untuk project kita akan diskusikan lebih lanjut nanti aja ya. Tapi intinya seperti itu. Apakah yang misalnya projectnya yang variogram tadi, tapi UAS-nya software misalnya. Bisa jadi begitu juga. Nanti saya akan tanya dulu ke kelas lain, apakah kelas lain akan melakukan penilaian yang sama atau tidak. Karena kan koordinator mata kuliah statistik, jadi sebenarnya saya kan hanya pengajar di sini. Yang membuat susunan materi dan lain-lain itu adalah Pak Yusi. Jadi mau tidak mau saya tidak bisa berinisiasi sendiri terkait dengan jadwal perkuliahan dan lain-lain karena saya harus mengikuti kelas yang lain juga. Takutnya penilaian yang diberikan itu berbeda. Nah, kalau penilaiannya berbeda dengan kelas lain, ternyata kelas kita jauh lebih kompleks, takutnya kalian yang dirugikan. Tapi kalau kelas kita ternyata jauh lebih mudah dibandingkan kelas lain yang dirugikan. Makanya akhirnya ada penyetaraan materi di semua kelas
itu yang mengkoordinirnya itu Pak Yusi. Jadi saya harus koordinasi juga ke beliau. Begitu. Oke? Oke, Pak. Ya. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, saya rasa pertemuan kita hari ini sudah selesai. Saya tinggal menunggu info dari Dava. Minggu depan kita akan laksanakan tatap muka di kelas. Saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.